Untuk jumlah formasi yang disediakan oleh pemerintah yang diberikan kepada Kemenak ini untuk tenaga pendidik itu totalnya adalah 27.589. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi informasi kaitannya dengan rekrutmen P3K tahun 2022. Kalau di video-video saya sebelumnya saya membahas kaitannya dengan rekrutmen P3K guru yang dibuka oleh Kemendikbud. Pada kesempatan kali ini ada kabar gembira ya, khususnya untuk teman-teman yang saat ini mengajar di MI, di MTS maupun MA atau yang lainnya yang di bawah naungan Kemenak, bahwasanya Kemenak resmi membuka rekrutmen P3K tahun 2022. Adapun mekanisme dan lain-lainnya seputar rekrutmen P3K Kemenak akan saya bahas di video kali ini. Terutama yang tidak kalah pentingnya adalah nanti saya sampaikan kaitannya dengan jumlah formasi untuk P3K Kemenak. Nah, karena itu silahkan Bapak Ibu guru hebat simak video saya ini sampai selesai ya. Kalau kemarin di kolom komentar ada yang mengatakan kalau P3K Kemenak itu hoax gitu ya. Saya jawab hari ini tidak ya. Sesuai dengan prediksi saya bahwasanya insya Allah tidak sampai akhir November ini untuk rekrutmen P3K yang di bawah naungan Kemenak ini akan dibuka. Ini kebijakan pengadaan CASN formasi tahun 2022. Ini bukan saya membuat, melainkan saya mendapatkan ini resmi insya Allah Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak mengada-ada sekali lagi. Baik, kita lanjutkan pembahasannya untuk rekrutmen P3K Kemenak. Yang pertama, ini ada handout pengadaan CASN formasi tahun 2022. Di sini ada kebijakan pelaksanaan, terus kemudian yang kedua ada distribusi alokasi formasi, kemudian yang ketiga ada rencana jadwal pelaksanaan, rumusan anggaran. Ini sudah jelas di edaran yang diterbitkan Kemenak ini Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu saya bahas saya kira ya. Yang agak penting ini, alokasi formasi itu nanti untuk Kemenak itu dialokasikan untuk teman-teman ini, tenaga pendidik, tenaga keagamaan, dan juga tenaga fungsional. Terus kemudian ini ada juga landasan hukum pengadaan CASN tahun 2022. P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ini pun dasar hukumnya saya kira ini juga tidak perlu saya bacakan Bapak Ibu ya. Sudah jelas semuanya termasuk UU nomor 5 tahun 2014, PP nomor 49 tahun 2018 ini semuanya adalah undang-undang yang membahas kaitannya dengan rekrutmen P3K. Nah, adapun ini Bapak Ibu ya, yang menurut saya penting, hal-hal yang perlu menjadi catatan atau pemahaman bersama kaitannya dengan rekrutmen P3K khususnya di bawah naungan Kemenak. Yang pertama di sini ada ini, P3K itu tidak sama dengan tenaga honorer ya, melainkan kedudukan P3K itu sama dengan PNS karena sama-sama diatur oleh PP. Terus kemudian Perpres ini juga kaitannya dengan landasan hukumnya tidak perlu saya bacakan. Terus kemudian ini yang penting juga ya Bapak Ibu, bahwasanya untuk menjadi seorang ASN P3K itu tidak otomatis melainkan harus melalui seleksi. Terus kemudian untuk pendaftaran Bapak Ibu ya, untuk pendaftaran ini pendaftaran P3K tidak hanya untuk tenaga honorer saja tetapi umum juga dapat melamar. Ini catatan pentingnya ya, bahwasanya teman-teman itu yang ingin mendaftar P3K khususnya di bawah naungan Kemenak itu tidak hanya yang honorer saja, tapi Kemenak juga membuka formasi untuk yang umum. Terus kemudian kaitannya dengan perjanjian kerja, P3K memakai sistem perjanjian kerja saya kira jelas ya, karena singkatannya saja pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja. Jadi Bapak Ibu nanti akan membuat perjanjian kerja. Kalau nggak salah itu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Setelah perjanjian selesai bisa diperpanjang seperti itu. Terus kemudian ini yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu ya, kaitannya dengan persyaratan umum untuk calon P3K khususnya yang berada di bawah naungan Kemenak. Ini saya bacakan. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia dapat melamar menjadi P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Yang pertama, minimal 20 tahun Bapak Ibu ya. Kemudian tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih. Terus kemudian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit TNI atau kepolisian negara Republik Indonesia atau pegawai swasta. Terus kemudian selanjutnya tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Selanjutnya memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ini tidak perlu saya baca sampai akhir, silahkan dibaca sendiri nanti Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah ini Bapak Ibu ya, kaitannya dengan formasi P3K Kemenak tahun 2022. Ini menjadi catatan penting untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar ya. Untuk jumlah formasi yang disediakan oleh pemerintah yang diberikan kepada Kemenak ini untuk tenaga pendidik itu totalnya adalah 27.589 atau presentasinya itu 55,62% dari total formasi yang ada di Kemenak. Ini untuk tenaga pendidik. Untuk tenaga pendidik itu nanti ada 2 ya. Yang pertama ini untuk guru. Yang kedua ada untuk dosen. Untuk guru formasinya adalah 24.848 dan untuk dosen itu adalah 2.741. Sangat banyak menurut saya Bapak Ibu jika dibanding dengan formasi P3K tahun 2021 yang hanya 7.000-an ya. Saat ini 27.000 untuk tenaga pendidik saja. Terus kemudian untuk tenaga keagamaan itu totalnya ada 14.734 yang terbagi menjadi 2 yaitu penyuluh agama sebanyak 12.427 dan untuk penghulu itu sebanyak 2.308 atau presentasinya dari total formasi Kemenak itu 29,70%. Itu untuk tenaga pendidik dan keagamaan. Selanjutnya yang ketiga ini untuk jabatan fungsional dan tendik atau tenaga kependidikan seperti itu ya. Totalnya adalah 7.281 formasi. Itu Bapak Ibu ya kaitannya dengan formasi yang disediakan Kemenak untuk rekrutmen P3K tahun 2022. Total formasi yang disediakan Kemenak untuk P3K atau untuk rekrutmen P3K tahun 2022 adalah 49.603. Saya doakan ini untuk teman-teman yang berjuang ingin menjadi ASN P3K ini bisa lulus ya, terutama yang berada di bawah naungan Kemenak seperti itu. Itu kaitannya dengan formasi Bapak Ibu. Nah, ini untuk perkiraan skenario atau jadwal pelaksanaan ya. Di sini ada 2 skenario nanti. Skenario yang pertama ini Bapak Ibu ya. Mulai tanggal 16 sampai 30 November ini pengumuman seleksi, tanggal 16 sampai 7 Desember ini pendaftaran seleksi, tanggal 16 sampai 14 Desember seleksi administrasi, 15 sampai 16 Desember pengumuman hasil seleksi administrasi, terus kemudian dilanjutkan masa sanggah dan Bapak Ibu silahkan baca sendiri ya, di sini nanti ada ini ya. Terus kemudian ini yang paling penting adalah pengumuman hasil seleksi akhir itu tanggal 23 sampai dengan 24 Februari tahun 2023 ini ya. Tahun depan berarti ini untuk pengumuman hasil akhir seleksi seperti itu. Itu untuk skenario yang pertama Bapak Ibu. Terus kemudian untuk skenario yang kedua ini hampir sama sebetulnya ya.
Yang pertama, pengumuman seleksi itu tanggal 1 sampai 15 Desember, pendaftaran seleksi tanggal 1 sampai 22 Desember, seleksi administrasi tanggal 1 sampai 29 Desember, pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 30 sampai 31 Desember. Ini bisa panjenengan cermati dan pahami sendiri Bapak Ibu ya, tidak perlu saya bacakan satu persatu di sini. Terus kemudian yang penting ini pengumuman hasil seleksi akhir adalah tanggal 8 sampai 9 Maret 2023. Kita lihat saja nanti dari Kemenak yang dipakai skenario yang mana Bapak Ibu ya. Jika memakai skenario yang pertama berarti sebentar lagi ini sudah dibuka. Jika memakai skenario yang kedua, untuk jadwal pelaksanaan ini teman-teman yang berada di bawah naungan Kemenak mengabdinya saat ini ya harus bersabar dulu. Siapkan diri, terus kemudian pelajari bagaimana teknis cara mendaftar rekrutmen P3K Guru untuk Kemenak seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan rekrutmen P3K yang disampaikan oleh Kementerian Agama ya. Jadi betul yang saya katakan kemarin bahwasanya Kemenak pun juga membuka rekrutmen P3K tahun 2022. Kalau untuk 2021 kemarin hanya membuka 7.000 formasi, tahun ini membuka 49.000 formasi. Saya kira sangat banyak ya. Jadi saya yakin ini yang bisa daftar itu tidak hanya teman-teman yang K2, melainkan teman-teman yang dari umum pun juga bisa mendaftar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen channel YouTube saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.